Bayangkan detik pertama Anda berdiri di hadapan Allah, tubuh bergetar, keringat bercucuran seperti air hujan, dan pertanyaan pertama yang Allah tanyakan bukanlah tentang berapa banyak sedekah yang Anda berikan, bukan tentang berapa kali Anda berzikir, bukan pula tentang berapa orang yang Anda tolong, tetapi tentang satu ibadah yang mungkin sering kita sepelekan, satu ibadah yang sering kita tunda, satu ibadah yang kadang kita lakukan dengan tergesa-gesa tanpa khusyuk. Apa itu? Jawabannya akan mengejutkan Anda dan mungkin mengubah cara Anda beribadah mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sangat penting ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat berikutnya. Percayalah, apa yang akan kita bahas hari ini bisa menjadi penyelamat kita di hari yang paling menakutkan dalam kehidupan setiap insan, hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, bahwa perkara pertama yang akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Dengarkan baik-baik saudara, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tetapi salat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang dihisap dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik maka seluruh amalnya baik, dan jika salatnya rusak maka seluruh amalnya rusak. Subhanallah, betapa dahsyatnya kedudukan salat ini. Coba renungkan sejenak, mengapa salat? Mengapa bukan ibadah yang lebih berat seperti berjihad di jalan Allah, atau ibadah yang membutuhkan harta seperti sedekah dan zakat? Jawabannya terletak pada hakikat salat itu sendiri. Salat adalah tiang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah merubuhkan agama. Bayangkan sebuah bangunan megah, istana yang indah, atau rumah yang kokoh. Jika tiangnya rapuh atau tidak ada, apa yang terjadi? Bangunan itu akan runtuh, betapapun indahnya dinding, betapapun mewahnya dekorasi. Begitu pula dengan agama kita. Tanpa salat yang tegak, semua ibadah kita akan runtuh. Mari kita bayangkan sebuah kisah yang mungkin terjadi pada diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Ada seorang lelaki yang sangat dermawan. Ia selalu bersedekah kepada fakir miskin, ia membangun masjid, ia menyantuni anak yatim. Ia dikenal sebagai orang yang sangat baik di lingkungannya. Tetapi ada satu masalah, salatnya tidak teratur. Kadang ia salat subuh setelah matahari terbit karena kesiangan. Kadang ia menunda salat maghrib hingga waktu isya karena sibuk dengan pekerjaan. Kadang ia meninggalkan salat sama sekali karena lelah. Dalam pandangan manusia, ia adalah orang yang sangat baik. Tetapi bagaimana di sisi Allah? Rasulullah telah memberikan jawabannya, jika salatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Sekarang mari kita pahami lebih dalam tentang proses hisab di hari kiamat ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, hal pertama yang akan diperiksa adalah salatnya. Jika salatnya sempurna, lengkap, dan memenuhi syarat serta rukunnya, maka Allah akan memerintahkan agar dilihat amalan-amalan lainnya. Dan karena salatnya baik, maka amalan-amalan lainnya pun akan dipandang dengan pandangan yang baik. Tetapi jika salatnya kurang, tidak sempurna, atau bahkan tidak ada sama sekali, maka Allah akan berfirman, "Lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah yang dapat menutupi kekurangan salat fardunya."
Jika ada salat sunnah yang dapat menutupi kekurangan tersebut, maka akan digenapkan salat fardunya dengan salat sunnah tersebut. Tetapi jika tidak ada, maka celakalah ia. Bayangkan keadaan seseorang yang berdiri di padang mahsyar, tempat di mana semua manusia berkumpul sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir yang hidup di muka bumi, tempat di mana matahari begitu dekat dengan kepala hingga orang-orang tenggelam dalam keringatnya sendiri sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, dan ada yang tenggelam sepenuhnya. Di tengah kepanikan yang luar biasa ini, ketika setiap orang berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku," hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Bahkan seorang ibu tidak peduli kepada anaknya. Seorang suami tidak peduli kepada istrinya. Di tengah kekacauan yang luar biasa ini, nama seseorang dipanggil untuk menghadap Allah. Ia berjalan dengan langkah gemetar. Lututnya hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Mulutnya kering kerontang. Hatinya berdebar-debar seperti akan meledak. Ia sampai di hadapan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tetapi juga Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Kemudian dimulailah pemeriksaan, hisab yang akan menentukan nasibnya untuk selamanya. Pertanyaan pertama, bukan tentang hartanya, bukan tentang kedudukannya, bukan tentang ilmunya, tetapi tentang salat. "Wahai hambaku, bagaimana salatmu di dunia?" Pertanyaan sederhana tetapi sangat menentukan. Jika ia menjawab dengan penuh percaya diri bahwa ia selalu menjaga salatnya, selalu salat tepat waktu dengan khusyuk, selalu melengkapinya dengan salat-salat sunnah, maka hatinya akan tenang karena ia tahu bahwa pintu rahmat telah terbuka lebar untuknya. Tetapi bagaimana jika ia harus menjawab dengan terbata-bata, "Ya Allah, aku sering meninggalkan salat, aku sering mengakhirkan salat hingga keluar waktunya, aku sering salat dengan tergesa-gesa tanpa khusyuk, aku sering tidak menyempurnakan ruku dan sujudku." Di saat itulah ia menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat, betapa bodohnya ia yang telah menyia-nyiakan 5 waktu dalam sehari untuk menghadap Allah. Padahal Allah telah memberikan ia 24 jam untuk melakukan segala urusan dunianya. Dari 24 jam tersebut, Allah hanya meminta waktu tidak lebih dari 1 atau 2 jam untuk salat 5 waktu, tetapi ia tidak mampu memenuhinya. Saudara-saudaraku, tahukah kalian bahwa salat bukan hanya sekadar gerakan fisik semata? Salat adalah pertemuan antara hamba dengan Rabb-Nya. Salat adalah dialog antara yang fana dengan yang kekal. Salat adalah saat di mana seluruh alam semesta seolah berhenti dan yang tersisa hanyalah engkau dan Allah. Ketika engkau mengangkat kedua tanganmu dan mengucapkan Allahu Akbar, engkau sedang mendeklarasikan bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar dari pekerjaanmu, lebih besar dari hartamu, lebih besar dari keluargamu, lebih besar dari segala kesibukan duniawimu. Ketika engkau membaca Al-Fatihah, sesungguhnya Allah sedang menjawab bacaanmu ayat per ayat, sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi. Ketika engkau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, "Hambakulah memuji aku." Ketika engkau membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, "Hambakulah mengagungkan aku." Ketika engkau membaca Maliki Yaumidin, Allah berfirman, "Hambakulah memuliakan aku." Dan ketika engkau membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, "Inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Subhanallah, dialog yang sangat indah ini terjadi dalam setiap salat yang kita lakukan. Tetapi sayangnya banyak dari kita yang tidak merasakannya karena hati kita tidak hadir. Pikiran kita berkelana kemana-mana. Mulut kita membaca tetapi hati kita tidak memahami.
Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, salat itu ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama adalah salat orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu orang yang mengurangi wudhu, waktu salat, atau batas-batas salat. Tingkatan kedua adalah orang yang menjaga waktu salat, batas-batasnya, dan wudhunya, tetapi ia menyia-nyiakan perjuangan melawan hawa nafsunya. Ia dikuasai oleh was-was dan pikiran-pikiran yang berkelana. Tingkatan ketiga adalah orang yang menjaga waktu salat, batas-batasnya, dan rukunnya, serta berjuang melawan pikiran dan was-was sehingga seluruh perhatiannya tertuju kepada salat dan menjaganya dari hal-hal yang dapat menguranginya. Tingkatan keempat adalah orang yang ketika berdiri untuk salat, ia menyempurnakan hak-haknya, rukunnya, dan batas-batasnya, hatinya terserap dalam menjaga salat agar tidak ada yang hilang darinya. Bahkan seluruh perhatiannya tertuju kepada salat dan ibadahnya kepada Rabb-Nya. Tingkatan kelima adalah orang yang melakukan seperti tingkatan keempat, tetapi ia telah mengambil hatinya dan meletakkannya di hadapan Rabb-Nya, memandang kepada Rabb-Nya dengan hatinya penuh dengan kecintaan dan kerinduan, seolah-olah ia melihat dan menyaksikan Rabb-Nya, sehingga was-was dan pikiran lain sirna, dan tabir antara ia dengan Rabb-Nya terangkat. Ini adalah tingkatan-tingkatan salat, dan tingkatan kelima inilah yang dimaksud dengan ihsan dalam hadits Jibril yang terkenal, yaitu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Pertanyaannya sekarang, di tingkatan manakah salat kita? Apakah kita termasuk orang yang zalim terhadap dirinya sendiri yang bahkan tidak menjaga waktu salat? Ataukah kita sudah menjaga waktu tetapi hati kita berkelana kemana-mana saat salat? Ataukah kita sudah berusaha melawan was-was dan pikiran yang mengganggu? Ataukah kita sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi? Saudara-saudaraku, ada sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati tentang seorang pemuda yang sangat taat beribadah. Ia selalu salat 5 waktu di masjid pada saf pertama. Ia rajin berpuasa sunnah, ia rajin bersedekah, ia rajin mengaji Al-Quran. Suatu hari ia jatuh sakit sangat parah hingga dokter memvonis ia hanya memiliki waktu beberapa hari lagi untuk hidup. Ketika mendengar vonis tersebut, bukannya bersedih atau menangis, ia justru tersenyum. Keluarganya heran melihat reaksinya. Mereka bertanya, "Mengapa engkau tersenyum padahal dokter mengatakan engkau akan segera meninggal?" Pemuda itu menjawab dengan tenang, "Aku tidak takut mati karena aku sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Setiap hari aku salat 5 waktu seperti orang yang akan mati esok hari. Setiap malam aku tidur seolah-olah aku tidak akan bangun lagi di pagi hari. Jadi ketika kematian benar-benar datang, aku sudah siap." Kemudian pemuda itu memberikan wasiat kepada keluarganya, "Jika aku sudah meninggal nanti, mandikanlah aku dengan baik, kafanilah aku dengan kafan yang putih bersih, dan salatkan aku. Ketika kalian menguburkan aku, ingatlah bahwa suatu hari nanti kalian pun akan berada di posisiku. Gunakanlah kematianku sebagai pengingat untuk selalu memperbaiki salat kalian, karena salat adalah perkara pertama yang akan ditanyakan di hari kiamat." Beberapa hari kemudian, pemuda itu meninggal dunia dalam keadaan sedang bersujud salat tahajud. Subhanallah, betapa indahnya husnul khatimah yang ia dapatkan. Betapa beruntungnya ia yang Allah ambil nyawanya dalam keadaan sedang sujud menghadap kepadanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil menghadap Allah. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin beberapa puluh tahun lagi. Tetapi yang pasti, kematian akan datang. Dan ketika kematian datang,
Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki salat, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah ibadah, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Semua sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah amal-amal yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Dan perkara pertama yang akan dihisap adalah salat. Sekarang mari kita bayangkan dua orang yang berbeda. Orang pertama adalah seseorang yang sangat kaya. Ia memiliki perusahaan besar, ia memiliki harta melimpah, ia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Ia dikenal sebagai orang yang dermawan karena sering bersedekah dan membangun masjid. Tetapi salatnya berantakan, kadang salat kadang tidak, kadang tepat waktu kadang tidak. Orang kedua adalah seseorang yang biasa-biasa saja. Ia bukan orang kaya, ia bukan orang yang memiliki kedudukan tinggi, tetapi ia sangat konsisten dalam menjaga salatnya. Setiap salat selalu tepat waktu, selalu di masjid, selalu dengan khusyuk, dan selalu dilengkapi dengan salat sunnah. Ia tidak banyak bersedekah karena hartanya pas-pasan, tetapi ia selalu berusaha untuk membantu orang lain sesuai kemampuannya. Ketika kedua orang ini meninggal dan menghadap Allah di hari kiamat, siapa yang lebih beruntung? Logika manusia mungkin akan mengatakan orang pertama karena ia banyak bersedekah dan membangun masjid. Tetapi Allah berfirman berbeda. Rasulullah telah menjelaskan bahwa jika salat seseorang baik maka seluruh amalnya baik, dan jika salatnya rusak maka seluruh amalnya rusak. Artinya, orang kedua yang konsisten menjaga salatnya, meskipun amal-amal lainnya tidak sebanyak orang pertama, memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima amalnya oleh Allah. Sedangkan orang pertama, meskipun banyak bersedekah dan membangun masjid, karena salatnya rusak, maka amal-amalnya pun berisiko ditolak oleh Allah. Ini bukan berarti kita tidak perlu bersedekah atau beramal solih lainnya, tidak. Yang ingin disampaikan adalah bahwa salat adalah fondasi dari semua ibadah. Salat adalah parameter kesalehan seseorang. Salat adalah indikator apakah seseorang benar-benar beriman kepada Allah atau tidak. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi meremehkan salat, maka keimanannya patut dipertanyakan. Seseorang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi malas untuk salat 5 kali sehari, maka kecintaannya patut dipertanyakan. Karena bagaimana mungkin seseorang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi malas untuk bertemu dengannya 5 kali sehari melalui salat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, kapan seseorang boleh meninggalkan salat jamaah di masjid? Beliau menjawab, jika kakinya sudah tidak bisa berjalan atau jika ia sudah meninggal dunia. Subhanallah. Betapa kerasnya perkataan Imam Ahmad ini, tetapi itulah yang seharusnya menjadi semangat kita dalam menjaga salat. Salat bukan hanya kewajiban biasa, salat adalah pertemuan dengan Allah. Salat adalah hak Allah atas kita. Salat adalah amalan yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Salat adalah amalan yang akan terus ditanyakan di alam kubur, di padang mahsyar, dan di hari pembalasan. Tahukah kalian bahwa di alam kubur, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir juga berkaitan dengan salat. Mereka akan bertanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi orang yang rajin salat dengan khusyuk, ia akan menjawab dengan lancar dan yakin, Robku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Tetapi bagi orang yang malas salat, ia akan kebingungan dan tidak bisa menjawab. Ia akan berkata, aku tidak tahu. Kemudian diazablah ia dalam kuburnya hingga hari kiamat. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan sejenak tentang kondisi salat kita selama ini. Berapa banyak dari kita yang salat hanya karena rutinitas tanpa merasakan kekhusyukan?
Berapa banyak dari kita yang salat dengan tergesa-gesa karena ingin cepat selesai? Berapa banyak dari kita yang salat sambil memikirkan urusan dunia? Berapa banyak dari kita yang meninggalkan salat karena alasan sepele seperti kesiangan, kelelahan, atau kesibukan? Berapa banyak dari kita yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud karena ingin cepat-cepat selesai? Berapa banyak dari kita yang tidak membaca bacaan salat dengan benar karena malas untuk belajar? Ini semua adalah pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur kepada diri kita sendiri. Karena pada hari kiamat nanti, tidak ada yang bisa berbohong, tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Semua amal kita terekam dengan sempurna, bahkan yang paling kecil sekalipun. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah maka ia akan melihat balasannya." Zarah adalah partikel yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari debu. Jika kebaikan dan kejahatan seberat zarah saja akan dibalas, apalagi salat yang merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Para ulama menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas maka ia telah kafir, keluar dari Islam, meskipun ia mengaku muslim. Pendapat ini berdasarkan hadits Rasulullah yang berbunyi, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir." Sebagian ulama lain mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas tidak kafir, tetapi ia adalah muslim yang fasik, sangat berdosa, dan terancam masuk neraka. Pendapat ini berdasarkan hadits lain yang menyebutkan bahwa antara seorang muslim dan kekafiran hanyalah meninggalkan salat. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, yang jelas adalah bahwa meninggalkan salat adalah dosa besar yang sangat berbahaya bagi keselamatan akhirat seseorang. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga salat kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di hari kiamat karena telah menyia-nyiakan salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka datanglah sesudah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan." Kesesatan yang dimaksud di sini adalah kesesatan yang berujung pada kehancuran dan kebinasaan di akhirat. Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana cara memperbaiki salat kita agar ketika dihisab di hari kiamat nanti, salat kita menjadi penyelamat bagi kita, bukan menjadi penghancur. Pertama, kita harus memahami bahwa salat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan tepat waktu. Allah berfirman, "Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Artinya, setiap salat memiliki waktu yang telah ditentukan dan kita harus melaksanakannya dalam waktu tersebut. Salat subuh harus dikerjakan dari terbit fajar hingga sebelum terbit matahari. Salat zuhur dari tergelincir matahari hingga bayangan sama panjang dengan bendanya. Salat asyar dari bayangan lebih panjang dari bendanya hingga sebelum terbenam matahari. Salat maghrib dari terbenam matahari hingga hilang mega merah, dan salat isya dari hilang mega merah hingga sebelum terbit fajar. Kedua, kita harus menyempurnakan rukun dan syarat salat. Rukun salat adalah hal-hal yang harus ada dalam salat dan jika ditinggalkan maka salatnya batal, seperti niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca solawat kepada Nabi, salam, dan tertib. Sedangkan syarat salat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan salat,
seperti suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan masuk waktu salat. Ketiga, kita harus berusaha untuk mencapai kehusyukan dalam salat. Khusyuk adalah kehadiran hati dan pikiran dalam salat, sehingga kita benar-benar merasakan bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Untuk mencapai kehusyuk, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, memahami makna bacaan-bacaan dalam salat. Bagaimana kita bisa khusyuk jika kita tidak tahu apa yang kita baca? Oleh karena itu, belajarlah untuk memahami makna Al-Fatihah, makna bacaan-bacaan dalam ruku dan sujud, makna tasyahud, dan makna bacaan-bacaan lainnya. Kedua, menghadirkan rasa takut dan harap kepada Allah. Takut akan azabnya dan berharap akan rahmatnya. Ketiga, mengosongkan pikiran dari urusan dunia sebelum memulai salat. Keempat, memperlambat gerakan salat dan tidak tergesa-gesa. Kelima, merenungkan ayat-ayat yang dibaca dan mengambil pelajaran darinya. Keempat, kita harus memperbanyak salat sunnah, terutama salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu. Rasulullah bersabda bahwa jika salat fardu seseorang kurang atau tidak sempurna, maka Allah akan memerintahkan untuk melihat apakah ia memiliki salat sunnah yang dapat menutupi kekurangan tersebut. Salat sunnah rawatib ada 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Selain itu, kita juga bisa memperbanyak salat sunnah lainnya seperti salat duha, salat tahajud, salat witir, dan salat-salat sunnah lainnya. Kelima, kita harus berusaha untuk salat berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Rasulullah bersabda bahwa pahala salat berjamaah adalah 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendirian. Dalam hadits lain disebutkan bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 25 derajat. Selain itu, salat berjamaah di masjid juga melatih kita untuk disiplin waktu, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menjauhkan kita dari sifat munafik. Rasulullah bersabda bahwa salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Padahal jika mereka tahu apa yang ada dalam kedua salat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Keenam, kita harus membiasakan diri untuk salat di awal waktu. Rasulullah bersabda bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah salat pada waktunya. Salat di awal waktu menunjukkan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah, menunjukkan bahwa kita tidak memprioritaskan urusan dunia di atas perintah Allah, dan menunjukkan bahwa kita benar-benar merindukan pertemuan dengan Allah melalui salat. Bayangkan jika ada seseorang yang mengundang kita untuk datang ke rumahnya pada waktu tertentu, apakah kita akan datang terlambat atau justru berusaha untuk datang tepat waktu bahkan lebih awal? Tentu kita akan berusaha datang tepat waktu atau lebih awal untuk menghormati orang yang mengundang kita. Apalagi jika yang mengundang kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kita rezeki, yang telah memberi kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah seharusnya kita lebih bersemangat untuk memenuhi panggilannya melalui salat? Saudara-saudaraku, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh hati tentang seorang sahabat Nabi yang sangat menjaga salatnya. Beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika, Abdullah bin Umar sedang dalam perjalanan bersama rombongannya. Ketika waktu salat tiba, ia segera turun dari kendaraannya dan mencari tempat untuk salat. Rombongannya berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, kita sedang dalam perjalanan dan musuh ada di sekitar kita.
Bukankah lebih baik kita salat di atas kendaraan saja seperti yang dibolehkan dalam kondisi darurat? Abdullah bin Umar menjawab, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kondisi aman, beliau turun dari kendaraannya dan salat di atas tanah. Jadi selama aku masih mampu, aku akan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Kisah ini menunjukkan betapa tingginya perhatian para sahabat terhadap salat. Mereka tidak mau meremehkan salat sedikit pun. Mereka selalu berusaha untuk melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, mengikuti sunnah Rasulullah dalam setiap aspek salat. Mereka memahami bahwa salat adalah amanah yang besar, kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati dan penuh kesungguhan dalam menjaga salat mereka. Sekarang bandingkan dengan kondisi kita hari ini. Berapa banyak dari kita yang masih menyepelekan salat? Berapa banyak dari kita yang lebih mementingkan pekerjaan, menonton televisi, bermain gadget, atau tidur daripada salat? Berapa banyak dari kita yang merasa terbebani ketika mendengar azan? Berapa banyak dari kita yang menunda-nunda salat hingga hampir keluar waktunya? Ini semua adalah tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres dengan keimanan kita. Karena orang yang beriman sejati, ketika mendengar azan, hatinya akan bergetar. Ia akan segera meninggalkan segala urusannya dan bergegas menuju masjid atau tempat salat. Ia tidak merasa terbebani. Justru ia merasa senang dan bahagia karena akan bertemu dengan Rabb-Nya melalui salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini berbicara tentang salat Jumat, tetapi prinsipnya berlaku untuk semua salat. Ketika azan dikumandangkan, kita harus bersegera meninggalkan segala urusan dunia dan mengingat Allah melalui salat. Karena salat lebih baik daripada segala urusan dunia. Salat adalah investasi akhirat yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Mari kita bayangkan lagi tentang hari kiamat, tentang saat kita berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Bayangkan jika salat kita sempurna, selalu tepat waktu, selalu dengan khusyuk, selalu dilengkapi dengan salat sunnah. Ketika ditanya tentang salat, kita bisa menjawab dengan penuh percaya diri. Kemudian Allah berfirman, karena salatmu baik, maka aku terima semua amalmu. Masukkan hambaku ini ke dalam surga. Subhanallah. Betapa bahagianya kita jika mendengar ucapan seperti itu dari Allah. Semua kesulitan dalam menjaga salat di dunia, semua usaha untuk bangun pagi untuk salat subuh, semua perjuangan untuk meninggalkan pekerjaan demi salat, semua itu akan terbayar dengan surga yang kekal abadi. Sebaliknya, bayangkan jika salat kita rusak, sering meninggalkan salat, sering mengakhirkan salat hingga keluar waktunya, sering salat tanpa khusyuk. Ketika ditanya tentang salat, kita tidak bisa menjawab dengan baik. Kemudian Allah berfirman, karena salatmu rusak, maka aku tolak semua amalmu. Masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Betapa menyesalnya kita jika mendengar ucapan seperti itu. Padahal selama di dunia kita merasa sudah berbuat baik, sudah bersedekah, sudah membantu orang lain. Tetapi karena salat kita rusak, maka semua amal kita ditolak. Saudara-saudaraku, waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Tidak ada yang tahu kapan ajal kita akan tiba. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita di dunia. Mungkin salat yang baru saja kita lakukan adalah salat terakhir kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan setiap kesempatan yang ada untuk memperbaiki salat kita. Jangan tunda lagi, mulailah dari sekarang.
Jika selama ini kita sering meninggalkan salat, bertaubatlah dan mulailah menjaga salat. Jika selama ini kita sering salat tanpa khusyuk, mulailah belajar untuk meningkatkan kekhusyukan. Jika selama ini kita jarang salat berjamaah di masjid, mulailah membiasakan diri untuk salat berjamaah. Jika selama ini kita hanya melakukan salat fardu, mulailah menambah dengan salat-salat sunnah. Ingatlah bahwa setiap detik yang berlalu adalah detik yang tidak akan pernah kembali lagi. Setiap salat yang kita tinggalkan adalah hutang yang harus kita bayar. Setiap salat yang kita lakukan dengan tidak sempurna adalah kerugian yang kita buat untuk diri kita sendiri. Dan setiap salat yang kita lakukan dengan sempurna dan khusyuk adalah tabungan untuk akhirat kita, adalah amal yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Para ulama sering mengatakan bahwa salat adalah mirajnya orang mukmin. Miraj adalah peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit dan bertemu dengan Allah. Salat disebut sebagai miraj karena melalui salat, seorang mukmin seolah-olah naik ke langit dan bertemu dengan Rabb-Nya. Meskipun secara fisik kita masih berada di bumi, tetapi secara spiritual, salat mengangkat kita ke derajat yang tinggi, membawa kita dekat kepada Allah. Oleh karena itu, Rasulullah sangat mencintai salat. Beliau bersabda, "Dijadikan kesukaan hatiku dari dunia kalian adalah wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk hatiku adalah salat." Bayangkan, penyejuk hati Rasulullah adalah salat. Ketika beliau sedang menghadapi masalah atau kesulitan, beliau tidak lari kepada hiburan duniawi, tidak lari kepada harta atau kedudukan, tetapi beliau lari kepada salat. Beliau bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, sejukkanlah kami dengan salat." Artinya, ajaklah kami untuk salat agar hati kami menjadi tenang dan sejuk. Ini adalah perbedaan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang yang imannya lemah. Orang yang beriman, salat adalah kebahagiaan, adalah penyejuk hati, adalah tempat curhat kepada Allah. Sedangkan orang yang imannya lemah, salat adalah beban, adalah kewajiban yang memberatkan, adalah ritual yang membosankan. Pertanyaannya, kita termasuk yang mana? Apakah salat adalah kebahagiaan bagi kita atau beban bagi kita? Jika salat masih terasa sebagai beban, maka ada yang salah dengan keimanan kita dan kita perlu segera memperbaikinya. Caranya adalah dengan meningkatkan ilmu tentang salat, memahami hikmah dan manfaat salat, merenungkan keutamaan salat, dan yang paling penting adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita hidayah dan kecintaan terhadap salat. Karena hanya Allah yang bisa membuka hati kita dan membuat kita mencintai salat. Saudara-saudaraku, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita ingat dan kita amalkan. Pertama, pahamilah bahwa salat adalah perkara pertama yang akan dihisap di hari kiamat. Jika salat kita baik, maka semua amal kita akan dipandang baik. Jika salat kita rusak, maka semua amal kita berisiko ditolak. Kedua, jagalah salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, sempurna rukun dan syaratnya, dan dengan penuh kekhusyukan. Ketiga, perbanyaklah salat sunnah, terutama salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu, karena ini akan menutupi kekurangan dalam salat fardu kita. Keempat, berusahalah untuk salat berjamaah di masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Kelima, jangan pernah meremehkan salat atau meninggalkan salat dengan sengaja karena ini adalah dosa besar yang sangat berbahaya. Keenam, jika kita pernah meninggalkan salat di masa lalu, segeralah bertaubat kepada Allah dan mulailah menjaga salat mulai dari sekarang. Jangan tunda lagi karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Ketujuh,
Didiklah anak-anak kita untuk mencintai dan menjaga salat sejak dini. Rasulullah bersabda, "Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun." Ini menunjukkan betapa pentingnya mendidik anak tentang salat sejak kecil agar ketika dewasa mereka sudah terbiasa dan mencintai salat. Kedelapan, jadikanlah salat sebagai tolak ukur kesalehan kita. Jika kita ingin tahu seberapa baik keimanan kita, lihatlah bagaimana kualitas salat kita. Jika salat kita baik, maka insya Allah keimanan kita juga baik. Dan yang terakhir, yang paling penting, janganlah kita merasa sudah cukup dengan apa yang telah kita lakukan. Teruslah berusaha untuk meningkatkan kualitas salat kita, karena kesempurnaan dalam ibadah tidak akan pernah tercapai di dunia ini. Selalu ada ruang untuk perbaikan, selalu ada tingkatan yang lebih tinggi yang bisa kita capai. Ingatlah bahwa para sahabat Nabi, para tabi'in, para salafus sholih, mereka adalah orang-orang yang sangat sempurna dalam beribadah. Tetapi mereka tidak pernah merasa cukup, mereka selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka, terutama salat. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika datang waktu salat, wajahnya berubah pucat. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Telah datang waktu untuk menunaikan amanah yang telah ditawarkan Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan memikulnya, dan aku memikulnya. Aku tidak tahu apakah aku akan menunaikannya dengan baik atau tidak." Subhanallah, ini adalah Imam Ali, salah satu sahabat Nabi yang paling utama, salah satu orang yang dijamin masuk surga. Tetapi beliau masih merasa takut apakah salatnya akan diterima atau tidak. Lantas bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan? Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita tingkatkan kesadaran kita tentang pentingnya salat. Mari kita jadikan salat sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Mari kita tinggalkan kemalasan dan kesibukan yang menghalangi kita dari salat. Mari kita berjuang untuk bangun pagi dan salat subuh di awal waktu. Mari kita berjuang untuk meninggalkan pekerjaan sejenak ketika azan dikumandangkan. Mari kita berjuang untuk menghadirkan hati kita dalam salat agar kita benar-benar merasakan manisnya bermunajat dengan Allah. Karena salat bukan hanya kewajiban, salat adalah hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita untuk berkomunikasi dengannya, untuk menyampaikan keluh kesah kita kepadanya, untuk meminta pertolongan kepadanya, untuk memohon ampunan kepadanya. Jika kita masih merasa berat untuk menjaga salat, ingatlah hari kiamat, ingatlah hisab, ingatlah bahwa perkara pertama yang akan ditanyakan adalah salat. Ingatlah wajah-wajah orang yang menyesal karena telah menyia-nyiakan salat di dunia. Ingatlah azab yang akan menimpa orang-orang yang meremehkan salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya." Lalai di sini bisa berarti meninggalkan salat, mengakhirkan salat dari waktunya, atau salat tanpa kehusyukan. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang lalai dari salat. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa salat adalah investasi terbaik untuk akhirat kita. Salat adalah amal yang pahalanya tidak pernah terputus. Salat adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Salat adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita di hari kiamat. Salat adalah syafaat yang akan menolong kita ketika tidak ada yang bisa menolong. Salat adalah tiket menuju surga yang abadi. Maka jagalah salat kalian sebagaimana kalian menjaga harta yang paling berharga. Karena sesungguhnya salat adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Dan ingatlah bahwa kematian bisa datang kapan saja.
Jangan sampai kita dipanggil Allah dalam keadaan meninggalkan salat. Jangan sampai salat terakhir kita adalah salat yang rusak atau tidak sempurna. Berusahalah untuk selalu menyempurnakan setiap salat yang kita lakukan seolah-olah itu adalah salat terakhir kita. Karena siapa tahu memang itu adalah salat terakhir kita. Dan jika Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan sedang salat atau setelah melakukan salat dengan sempurna, maka itulah husnul khatimah yang kita semua harapkan. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, terima kasih telah menyimak pembahasan panjang kita hari ini tentang perkara pertama yang dihisab di hari kiamat, yaitu salat. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih serius dalam menjaga salat. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk selalu istiqomah dalam menjaga salat. Semoga Allah menerima salat-salat kita dan menjadikannya sebagai penyelamat bagi kita di hari kiamat. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan kelalaian kita dalam beribadah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang soleh yang selalu menjaga salat dengan sebaik-baiknya. Sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kondisi salat seseorang mencerminkan kondisi hatinya. Para ulama mengatakan bahwa salat adalah cermin dari keimanan seseorang. Jika seseorang memiliki keimanan yang kuat, maka salatnya akan kuat, konsisten, dan penuh dengan kehusyukan. Sebaliknya, jika keimanan seseorang lemah, maka salatnya pun akan lemah, tidak konsisten, dan seringkali dilakukan dengan asal-asalan. Ini sebabnya mengapa Rasulullah sangat menekankan pentingnya salat, karena beliau tahu bahwa salat adalah barometer keimanan seorang muslim. Ada sebuah kisah yang sangat indah tentang seorang pemuda yang pada awalnya tidak peduli dengan salat. Ia adalah seorang yang sukses dalam bisnisnya, memiliki banyak uang, banyak teman, dan kehidupan yang terlihat sempurna dari luar. Namun hatinya hampa, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan sejati. Suatu hari, ia mengalami musibah besar dalam bisnisnya, hampir bangkrut, dan ditinggalkan oleh orang-orang yang ia anggap sebagai sahabat. Dalam kondisi terpuruk ini, ia teringat ibunya yang selalu menasihatinya untuk salat. Akhirnya, dalam keputusasaan, ia mencoba untuk salat. Salat pertamanya setelah sekian lama meninggalkan salat, ia menangis sejadi-jadinya. Ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya meskipun ia memiliki segalanya. Sejak saat itu, pemuda ini berubah total. Ia mulai menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, tidak pernah meninggalkan salat satu waktu pun, selalu berusaha untuk salat di awal waktu, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kehusyukannya. Bisnisnya yang tadinya hampir bangkrut, Allah berikan jalan keluar yang tidak pernah ia duga. Dalam waktu singkat, bisnisnya bangkit kembali bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tetapi yang paling penting, hatinya menjadi tenang. Ia merasakan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada harta atau kedudukan, tetapi bergantung pada kedekatan dengan Allah melalui salat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa salat memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak hanya untuk akhirat tetapi juga untuk kehidupan dunia kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Salat adalah salah satu cara untuk meminta pertolongan Allah ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita salat dengan khusyuk, kita sedang menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Kita sedang meminta pertolongannya, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang meminta pertolongan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan juga tentang sikap para salafus solih terhadap salat. Mereka adalah generasi terbaik setelah para sahabat Nabi,
generasi yang dijamin oleh Rasulullah sebagai generasi yang baik. Bagaimana sikap mereka terhadap salat? Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Jika kalian ingin tahu bagaimana kedudukan kalian di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di hati kalian." Maksudnya adalah bahwa jika kita benar-benar mengagungkan Allah di hati kita, maka kita akan dengan senang hati melaksanakan perintahnya, terutama perintah untuk salat. Sebaliknya, jika kita meremehkan salat, maka itu menandakan bahwa kedudukan Allah di hati kita belum tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika sedang sakit parah hingga tidak bisa berdiri, beliau tetap berusaha untuk salat dalam keadaan duduk. Ketika tidak bisa duduk, beliau salat dalam keadaan berbaring. Tidak ada alasan bagi beliau untuk meninggalkan salat. Begitu pula dengan Imam Malik rahimahullah. Beliau pernah berkata, "Aku tidak pernah mengumandangkan azan kecuali aku dalam keadaan suci dan siap untuk salat." Artinya, beliau selalu dalam keadaan berwudu dan siap untuk salat kapanpun waktu salat tiba. Ini menunjukkan betapa tingginya kesadaran beliau tentang pentingnya salat dan betapa besar kecintaan beliau terhadap salat. Sekarang mari kita bandingkan dengan kondisi kita. Berapa kali kita mendengar azan tetapi tidak segera bergegas untuk salat? Berapa kali kita menunda-nunda wudu hingga hampir keluar waktu salat? Berapa kali kita mencari-cari alasan untuk tidak salat berjamaah di masjid? Berapa kali kita merasa salat mengganggu aktivitas kita padahal seharusnya aktivitas kita yang mengganggu salat? Ini semua adalah tanda-tanda bahwa kita perlu meningkatkan kecintaan kita terhadap salat. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap salat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyaklah membaca dan mendengarkan tentang keutamaan salat, tentang pahala salat, tentang kedudukan salat di sisi Allah. Ketika kita tahu betapa mulianya salat, maka hati kita akan tergerak untuk lebih mencintai salat. Kedua, perhatikanlah bagaimana Rasulullah dan para sahabat melaksanakan salat. Pelajarilah sunnah-sunnah dalam salat, pelajarilah adab-adab salat, dan cobalah untuk mengikutinya semaksimal mungkin. Ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah dalam salat, maka insya Allah salat kita akan lebih berkualitas dan lebih dicintai oleh Allah. Ketiga, buatlah doa khusus kepada Allah agar Allah memberikan kita kecintaan terhadap salat. Karena sesungguhnya hidayah dan kecintaan terhadap ibadah adalah pemberian Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu mencintai salat dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, setiap selesai salat, berdoalah, "Ya Allah, jadikanlah salat sebagai penyejuk hatiku sebagaimana Engkau jadikan salat sebagai penyejuk hati Rasul-Mu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mencintai salat dan selalu menjaga salat dengan sebaik-baiknya." Keempat, bergaullah dengan orang-orang yang mencintai salat, yang selalu menjaga salat, yang selalu salat berjamaah di masjid. Karena lingkungan sangat mempengaruhi kualitas ibadah kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang malas salat, maka kita pun akan tertular dengan kemalasan mereka. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang rajin salat, maka kita pun akan terpacu untuk lebih rajin dalam salat. Mari kita juga membahas tentang salat dalam konteks keluarga. Sebagai kepala keluarga atau orang tua, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik anggota keluarga kita, terutama anak-anak, tentang pentingnya salat. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya.
Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya. Artinya, sebagai orang tua, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, termasuk dalam hal salat. Jika anak-anak kita tumbuh menjadi orang yang tidak peduli dengan salat, maka kita sebagai orang tua akan turut dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, jika anak-anak kita tumbuh menjadi orang yang mencintai dan menjaga salat, maka kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus selama anak-anak kita masih menjaga salat. Oleh karena itu, mulailah mendidik anak-anak tentang salat sejak dini. Ajaklah mereka salat berjamaah bersama di rumah atau di masjid. Tunjukkan kepada mereka bahwa salat adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menakutkan atau menyebalkan. Ceritakan kepada mereka tentang keutamaan salat dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Berikan contoh nyata dengan menjaga salat kita sendiri dengan baik. Karena anak-anak lebih banyak meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika mereka melihat orang tuanya rajin salat, tepat waktu, dan dengan penuh kehusyukan, maka mereka pun akan meniru kebiasaan baik tersebut. Saudara-saudaraku, ada satu aspek lagi yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang salat jamaah. Salat jamaah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Rasulullah bersabda bahwa pahala salat jamaah adalah 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendirian. Bayangkan, hanya dengan salat bersama orang lain di masjid, pahala kita meningkat berlipat-lipat. Ini adalah kemurahan Allah yang luar biasa kepada kita. Lebih dari itu, salat jamaah juga memiliki banyak hikmah dan manfaat. Pertama, salat jamaah mengajarkan kita tentang kebersamaan dan persatuan umat Islam. Ketika kita berdiri dalam saf yang rapat, bahu-membahu dengan muslim lainnya tanpa memandang kaya miskin, tua muda, putih hitam, kita sedang mengamalkan prinsip persaudaraan dalam Islam. Kedua, salat jamaah melatih kedisiplinan kita. Kita harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, harus mengikuti gerakan imam, dan ini semua melatih kita untuk lebih disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, salat jamaah mempererat tali silaturahmi antar muslim. Di masjid, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, saling menyapa, saling bertanya kabar, saling membantu jika ada yang membutuhkan. Keempat, salat jamaah melindungi kita dari sifat munafik. Rasulullah bersabda bahwa salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Orang munafik tidak suka salat berjamaah karena mereka harus menunjukkan diri sebagai muslim di hadapan orang lain, padahal hati mereka sebenarnya tidak beriman. Oleh karena itu, dengan membiasakan diri salat jamaah, kita sedang membersihkan diri dari sifat munafik. Kelima, salat jamaah memberikan berkah dan rahmat Allah. Rasulullah bersabda bahwa malaikat-malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang salat di saf pertama, dan Allah menurunkan rahmatnya kepada jamaah yang salat di masjid. Namun sayangnya, di zaman sekarang ini, banyak masjid yang sepi pada waktu-waktu salat, kecuali pada hari Jumat atau di bulan Ramadan. Banyak muslim yang lebih memilih untuk salat di rumah dengan alasan masjid jauh, cuaca panas atau hujan, atau alasan-alasan lain yang sebenarnya tidak bisa diterima. Padahal Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak datang ke masjid untuk salat jamaah. Tentunya ini adalah ancaman yang sangat keras yang menunjukkan betapa pentingnya salat jamaah di sisi Rasulullah. Memang ada beberapa uzur atau alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak salat jamaah di masjid, seperti sakit yang parah, ketakutan akan bahaya, hujan yang sangat lebat, atau uzur-uzur lain yang diakui oleh syariat.
Tetapi uzur-uzur ini harus benar-benar nyata, bukan dibuat-buat. Kita tidak boleh mencari-cari alasan untuk tidak salat di masjid hanya karena malas atau karena lebih suka salat di rumah. Bagi kaum perempuan, meskipun mereka tidak diwajibkan untuk salat jamaah di masjid, bahkan salat mereka di rumah lebih utama. Tetapi jika mereka ingin pergi ke masjid untuk salat jamaah, maka mereka tidak boleh dicegah. Rasulullah bersabda, "Jangan kalian cegah hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah." Tentunya dengan syarat mereka berhijab dengan sempurna, tidak memakai wewangian, dan menjaga adab-adab ketika berada di masjid. Sekarang mari kita bicarakan tentang waktu-waktu salat yang memiliki keutamaan khusus. Semua waktu salat memang penting dan memiliki keutamaan masing-masing, tetapi ada dua waktu salat yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sebagai salat yang paling berat bagi orang munafik, yaitu salat subuh dan salat isya. Salat subuh memang sangat berat karena dilakukan di waktu yang sangat pagi ketika orang-orang masih enak-enaknya tidur. Untuk bangun dan bergegas ke masjid di waktu subuh membutuhkan perjuangan yang luar biasa, membutuhkan iman yang kuat, membutuhkan kecintaan terhadap Allah yang mendalam. Tetapi lihatlah pahala yang dijanjikan untuk salat subuh. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia dalam jaminan Allah hingga sore hari. Subhanallah, dengan salat subuh berjamaah saja kita sudah mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah. Dalam hadits lain disebutkan bahwa barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir hingga terbit matahari kemudian salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Rasulullah mengulang kata sempurna 3 kali untuk menekankan besarnya pahala tersebut. Sedangkan untuk salat isya, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah ia salat separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia salat semalam penuh. Bayangkan, hanya dengan salat isya dan subuh berjamaah, kita sudah mendapatkan pahala seperti qiyamul lail atau salat malam. Ini adalah kemudahan yang diberikan Allah kepada kita, kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Oleh karena itu, jika selama ini kita masih sering meninggalkan salat subuh atau salat isya, atau sering tidak salat berjamaah di masjid untuk 2 waktu ini, maka mulai sekarang mari kita berkomitmen untuk memperbaikinya. Berusahalah untuk tidur lebih awal di malam hari agar bisa bangun untuk salat subuh. Pasang alarm, minta tolong keluarga untuk membangunkan, atau apapun caranya agar kita tidak melewatkan salat subuh. Dan untuk salat isya, usahakan untuk tidak terlalu lelah bekerja sehingga ketika waktu isya tiba kita masih punya tenaga untuk pergi ke masjid. Mari kita juga membahas tentang doa-doa yang dibaca dalam salat dan setelah salat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ada banyak doa dan zikir yang disunahkan untuk dibaca dalam salat dan setelah salat. Doa-doa ini bukan hanya sekadar bacaan, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan bisa menjadi wasilah atau perantara dikabulkannya doa-doa kita. Misalnya, doa iftitah yang dibaca setelah takbiratul ihram, ada beberapa versi yang semuanya sahih dan boleh dibaca. Salah satunya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha gairuk, yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, Maha berkah namamu, Maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Kemudian ada doa kunut yang dibaca ketika salat witir atau ketika salat subuh di waktu-waktu tertentu,
Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afaita wa tawalani fiman tawallaita wa barik li fima ataita wa kini syarra ma kadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alaika wa innahu la yazilu men walaita wa la ya'isu men adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita, yang artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan bersama orang-orang yang Engkau beri kesehatan. Peliharalah aku bersama orang-orang yang Engkau pelihara. Berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku, dan lindungilah aku dari kejelekan yang Engkau tetapkan. Karena sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ada yang dapat menetapkan atasmu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau pelihara dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha berkah Engkau ya Rabb kami dan maha tinggi Engkau. Setelah salat pun ada banyak zikir dan doa yang disunahkan. Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca istighfar 3 kali setelah salam, kemudian membaca Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarokta ya zal jalali wal ikram, kemudian membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali, serta ditutup dengan bacaan La ilaha illallahu wahdanu la syarika lahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang membaca zikir-zikir ini setelah setiap salat fardu, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Betapa mudahnya Allah memberikan ampunan kepada kita. Hanya dengan membaca zikir-zikir yang singkat setelah salat, dosa-dosa kita yang mungkin sudah menumpuk bisa diampuni oleh Allah. Ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak ingin menghukum kita. Allah ingin mengampuni kita. Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya. Yang Allah minta dari kita hanyalah kesungguhan dalam beribadah, konsistensi dalam menjaga salat, dan keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, ada satu hal lagi yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, yaitu tentang penyesalan di hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang percakapan antara penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni neraka akan bertanya kepada penghuni surga, "Apa yang memasukkan kalian ke dalam surga?" Mereka menjawab, "Kami dahulu di dunia salat, berzakat, berpuasa, dan berbuat baik kepada sesama." Kemudian penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang salat, kami tidak memberi makan orang miskin, kami membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan." Lihatlah, hal pertama yang disebutkan oleh penghuni neraka sebagai penyebab mereka masuk neraka adalah tidak salat. Bukan karena tidak kaya, bukan karena tidak pandai, bukan karena tidak terkenal, tetapi karena tidak salat. Ini sekali lagi menegaskan betapa pentingnya salat dalam menentukan nasib seseorang di akhirat. Bayangkan penyesalan mereka ketika sudah terlambat, ketika mereka sudah berada di dalam neraka dan tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia dan memperbaiki salat mereka. Mereka akan berkata, "Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa salat dan beramal solih." Tetapi Allah akan menjawab, "Bukankah aku telah memberikan kalian umur yang cukup panjang untuk berpikir dan memperbaiki diri? Bukankah telah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Maka rasakanlah azab, karena tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim." Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur di hari kiamat karena telah menjaga salat dengan baik di dunia. Oleh karena itu saudara-saudaraku,
Mari kita gunakan waktu yang masih Allah berikan kepada kita ini sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan satu detik pun dari hidup kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Prioritaskan salat di atas segala urusan dunia kita. Jadikan salat sebagai fondasi kehidupan kita. Bangunlah istana akhirat kita dengan batu bata salat yang kuat dan kokoh. Dan ingatlah selalu bahwa hidup ini singkat, kematian bisa datang kapan saja, dan hari kiamat pasti akan datang. Pertanyaan yang harus kita jawab sekarang adalah, sudahkah kita siap untuk menghadap Allah? Sudahkah salat kita cukup baik untuk menyelamatkan kita di hari kiamat? Jika jawabannya belum, maka masih ada waktu untuk memperbaiki. Jangan tunda lagi, mulailah dari sekarang, mulailah dari salat berikutnya. Jadikan setiap salat sebagai salat terbaik kita, seolah-olah itu adalah salat terakhir kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu agar Engkau jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang selalu menjaga salat dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bangun di waktu subuh, berikanlah kami semangat untuk salat berjamaah di masjid, berikanlah kami kehusyukan dalam setiap salat kami, berikanlah kami pemahaman tentang makna bacaan-bacaan dalam salat, dan jadikanlah salat sebagai penyejuk hati kami sebagaimana Engkau jadikan salat sebagai penyejuk hati Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampunilah segala kelalaian kami dalam menjaga salat, ampunilah setiap salat yang kami lakukan tanpa kehusyukan, ampunilah setiap salat yang kami akhirkan dari waktunya, dan terimalah taubat kami. Ya Allah, ketika kami menghadap-Mu nanti di hari kiamat, ketika Engkau menanyakan tentang salat kami, jadikanlah salat kami sebagai penyelamat bagi kami. Jangan Engkau jadikan salat kami sebagai penghancur bagi kami. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan muslim yang taat, dalam keadaan sujud menghadap kepadamu, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang sangat saya cintai karena Allah, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan yang panjang ini. Saya berharap dan berdoa semoga apa yang telah kita pelajari hari ini tidak hanya masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, tetapi benar-benar masuk ke dalam hati kita, menggerakkan kita untuk berubah, menggerakkan kita untuk lebih serius dalam menjaga salat. Karena salat adalah perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat, penentu selamat atau tidaknya seseorang, tiket menuju surga atau neraka. Maka jagalah salat kalian sebagaimana kalian menjaga nyawa kalian, karena sesungguhnya salat adalah nyawa dari kehidupan spiritual kita. Mulai detik ini, mari kita berkomitmen untuk tidak pernah lagi meninggalkan salat, untuk selalu salat tepat waktu, untuk selalu berusaha mencapai kehusyukan, untuk selalu menyempurnakan rukun dan syarat salat, untuk selalu memperbanyak salat sunnah, dan untuk selalu salat berjamaah di masjid bagi yang mampu. Mari kita jadikan salat sebagai prioritas utama dalam hidup kita, di atas pekerjaan, di atas harta, di atas segala urusan duniawi. Karena apa gunanya kita sukses di dunia jika kita gagal di akhirat? Apa gunanya kita kaya raya di dunia jika kita miskin amal di akhirat? Apa gunanya kita terkenal di dunia jika kita tidak dikenal oleh Allah di akhirat? Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada saudara, teman, dan keluarga kalian agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Karena barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Siapa tahu dengan berbagi video ini, kalian menyelamatkan seseorang dari kelalaian dalam salat, dan pahala keselamatan orang tersebut akan mengalir kepada kalian selama ia masih istiqomah dalam menjaga salatnya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe,
dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat berikutnya yang insya Allah akan terus kami sajikan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin menutup dengan sebuah renungan. Setiap kali azan dikumandangkan, itu adalah panggilan Allah kepada kita. Allah sedang memanggil, "Hai hambaku, datanglah kepadaku. Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin mendengar curahan hatimu. Aku ingin memberikan ketenangan kepada hatimu yang gelisah. Aku ingin memberikan solusi kepada setiap masalahmu." Pertanyaannya, apakah kita akan memenuhi panggilannya dengan penuh semangat dan kerinduan? Ataukah kita akan mengabaikan panggilannya karena sibuk dengan urusan dunia yang fana? Pilihan ada di tangan kita, dan pilihan kita hari ini akan menentukan nasib kita di hari kiamat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, taufik, dan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjaga salat. Semoga Allah menjadikan salat kita sebagai cahaya yang menerangi jalan kita menuju surganya. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Dan semoga ketika kita menghadapnya nanti, salat kita menjadi saksi yang menyelamatkan kita, bukan menjadi saksi yang menghancurkan kita. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya yang tidak kalah penting dan bermanfaat. Tetaplah semangat dalam menuntut ilmu agama, tetaplah istiqomah dalam beribadah, dan tetaplah menjadi hamba Allah yang taat dan bertakwa. Jazakumullahu khairan kasiran atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.